lanjutan dari kisah Rasulullah di masa-masa awal sebagaimana dalam karya Abu Yazid Muhammad Maliki dalam kitab Tarikhul Hawadis wal Ahwali Nabawiyah. Kita sudah membahas sebelumnya tentang mereka yang merawat Rasul dari ketika kondisi yatim, kemudian dirawat oleh pamannya, oleh kakeknya Abdul Muthalib, kemudian oleh pamannya Abu Thalib. Dalam pengasuhan Abu Thalib inilah Rasul banyak belajar tentang kehidupan bersosial bermasyarakat di Arab saat itu. Kita lanjutkan. Wa qala Abu Yazid Muhammad Maliki Al-Hasani, walamma balagha 12 sanah kharaja ma'amihi Abi Thalib ila Syam. Ketika Rasul beranjak berumur 12 tahun, Rasul diajak oleh pamannya berdagang, berniaga ke kawasan Syam. Walakin ammuhu raddahu khaufan alaihi minal yahud lamma khawafahu minna ar-rahib Bahaira. Tapi dalam perjalanan ke Syam itulah kemudian dikisahkan Abu Thalib bertemu dengan pendeta Yahudi, pendeta namanya Bahaira. Atau ada yang mengatakan Bahaira itu di satu kawasan, pendeta dalam satu wilayah namanya Bahaira, yang mengabarkan bahwa ponakanmu ini adalah orang-orang yang dicari ya oleh orang-orang Yahudi untuk dibunuh karena punya tanda-tanda kenabian sebagai khatamun nabiyyin itu sendiri. Maka akhirnya Abu Thalib menggagalkan perjalanannya ke Syam dan pulang kembali ke Makkah karena khawatir akan keselamatan Nabi Muhammad SAW. Tsumma kharaja marrah tsaniyah ila Syam ma'a Maisarah ghulamu Khadijah fi tijaratin laha. Kemudian di kedua kalinya Rasul sendiri tanpa Abu Thalib ya berdagang ke Syam dengan Maisarah. Ini seorang laki-laki bukan perempuan. Maisarah itu adalah pemuda atau ya pembantu ya, pekerjanya, stafnya Siti Khadijah untuk berdagang ke Syam. Satu di antara misinya nanti itu Maisarah lah yang kemudian menceritakan tentang kepribadian Rasul kepada Siti Khadijah, yang endingnya kemudian Khadijah penasaran dengan Rasul, akhirnya kemudian Rasul dilamar dan menikah dengan Siti Khadijah. Itu diantaranya adalah Maisarah. Jadi kalau kita bahas sekarang namanya ya kayak ya mak comblang atau apa istilahnya itu. Jadi Maisarah itu orang yang tidak hanya ditugasi oleh Siti Khadijah untuk membantu Rasul berdagang, tapi juga untuk mencermati, melihat gerak-gerik kepribadian Rasul saat itu, sehingga kemudian menjadi ketertarikan sendiri oleh Siti Khadijah. Ada kisah sendiri soal itu. Walahu sallallahu alaihi wasallam minal umri idzaka 25 sana. Saat itu perjalanan kedua ke Syam yang bersama Maisarah itu Rasul sudah berumur 25 tahun. Maka tadi saya katakan ini kemudian dengan penjelasan atau informasi yang dimiliki oleh Maisarah itulah kemudian Siti Khadijah mematapkan diri untuk menikah dengan Rasulullah SAW. Darba Isra al-lailah baqiyat min Dzulhijjah. Fanazala sallallahu tahta dzilli syajarah. Nah, ini ada peristiwa lagi. Ketika perjalanan kedua berniaga ke Syam bersama Maisarah, itu Rasul satu saat bertemu dengan salah satu pendeta juga. Pendeta Nasrani kalau ini. Faqala Nastur ar-Rahib, namanya Nastur. Ada yang mengatakan Nustur atau Nastur. Satu saat itu Rasul sedang apa kalau dalam bahasa kita ya kayak di rest area gitu kan, Rasul kemudian berteduh di salah satu pohon dalam perjalanan itu. Nah, ketika sedang berteduh di sanalah kemudian seorang pendeta ini mendekati Rasul dan mengatakan, "Ma nazala tahta hadis syajarah illa nabi." Tidaklah ada orang yang beristirahat di bawah pohon ini kecuali itu adalah seorang nabi. Jadi tanda kenabian Rasul sudah terbaca 2 kali dalam peristiwa kehidupan awal. Pertama terbaca oleh pendeta di Bahaira itu, yang ketika itu sedang diajak mau berdagang oleh pamannya Abu Thalib. Yang kedua, tanda itu, isyarat itu terbaca lagi ketika Rasul sedang berteduh di salah satu pohon dalam perjalanannya berdagang ke Syam. Yang kemudian ditemui oleh salah satu pendeta yang mengatakan, tidaklah orang yang berteduh di bawah pohon ini kecuali seorang nabi. Jadi memang isyarat kenabian sudah ada muncul saat itu. Bahkan dalam riwayat juga dikatakan sudah ada beberapa orang yang namanya Ahmad, namanya Muhammad dengan cita-cita bahwa seakan-akan putranya dialah yang menjadi nabi yang dijanjikan itu, nabi yang ditunggu-tunggu itu.
Jadi itu dikaitkan dengan kehidupan Nabi, mulai sejak dirawat diasuh oleh kakeknya hingga oleh pamannya sampai kemudian beranjak dewasa umur 25 tahun yang nanti dalam cerita kemudian menikah dengan Siti Khadijah, berkeluarga dengan Siti Khadijah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, semoga ada berkah dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.